Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Saya Evi Mutafiroh SPD, calon guru penggak rekognisi Angkatan 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Mutafiroh, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 11, akan melakukan aksi nyata untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Ulfa Khairunisa. Beliau adalah guru kelas 6 dari SDN Banjaran 4. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ulfa, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pra percakapan sebelum Ibu melakukan supervisi akademik. Tujuan dari percakapan sebelum observasi ini adalah agar Ibu lebih siap dan percaya diri nanti ketika melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Ibu, untuk itu saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik. Iya, terima kasih Bu. Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran nanti? Iya. Berdasarkan modul ajar yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada dua Bu Evi. Yang pertama, peserta didik dapat memahami peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi, dan yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kronologi peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi. Baik, terima kasih Bu. Jadi ada dua tujuan begitu ya Bu untuk peristiwa terkait proklamasi serta tanggal-tanggal penting dalam peristiwa sekitar proklamasi. Betul. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana area pengembangan yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti? Iya, untuk area pengembangan ini ada dua ranah. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menuliskan tanggal-tanggal beserta peristiwa apa saja yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan. Dan untuk keterampilannya, saya ingin peserta didik dapat bercerita dengan runtut kronologi peristiwa menjelang proklamasi. Baik, luar biasa. Jadi ada dua ranah yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan Bu ya, luar biasa. Baik Ibu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah untuk supervisi nanti, adakah strategi yang sudah Ibu persiapkan? Iya, baik. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan discovery learning. Kemudian untuk media pembelajarannya saya sudah menyiapkan media yang saya namakan kamera proklamasi, di mana nanti melalui media tersebut siswa dapat menuliskan tanggal dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar proklamasi. Untuk menuliskan peristiwa apa saja nanti siswa dapat melihat terlebih dahulu dari PowerPoint yang sudah saya siapkan, dan juga siswa saya beri kesempatan untuk browsing di gadget mereka masing-masing. Begitu Bu Evi. Waduh, luar biasa sekali. Jadi strategi pembelajarannya sudah lengkap Bu ya. Ada media, ada model, kemudian strategi pembelajaran dan langkah-langkahnya sudah Ibu siapkan dengan sangat baik. Luar biasa. Baik Ibu, demikian tadi percakapan pra-observasi kita. Semoga nanti pada waktu observasi Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan lancar dan hasilnya baik. Baik Ibu, untuk kali ini kita cukupi percakapan pra-observasi kita. Kita bertemu lagi di observasi. Iya, baik. iya. Hari ini pelajaran kita pelajaran IPAS. Nah, sebelum kita ke materi kita yang hari ini, kita mengingat dulu materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Karena ini nanti akan berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Angkat tangannya, ya Linda. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apakah sudah sampai di situ? Kedatangan penjajah Jepang. Sedikit kita materi Jepang datang ke Indonesia ya anak-anak.
Jadi Jepang itu merupakan penjajah yang berasal dari benua mana? Benua Asia. Sedangkan yang lain itu dari benua Eropa. Jadi yang dari benua Asia ada negara Jepang. Ada yang masih ingat berapa lama Jepang menduduki Indonesia? Iya, 3,5 tahun. Tapi walaupun hanya 3,5 tahun, bangsa Indonesia sangat menderita karena Jepang itu mengadakan suatu kerja paksa. Ada yang masih ingat nama kerja paksanya? Sama? Ya, Rohingya. Nah, kemarin Bapak juga menyinggung kenapa kok bisa Jepang itu datang ke Indonesia. Ada yang masih ingat nggak? Kenapa kok bisa Jepang itu datang ke Indonesia? Siapa yang masih ingat? Apakah tiba-tiba datang, Kak Putra? Masih kurang tepat ya. Itu yang Eropa, bukan yang yang Portugis, yang Spanyol gitu. Cinta? Gimana? Ya, karena Kalimantan dan juga kependudukan dari Jepang. Nah, Jepang membubarkan BPUPKI dan langsung digantikan dengan PPKI alias Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan BPUPKI. Selain itu, PPKI juga memusyawarahkan serta memutuskan cara pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saatnya nanti. Yang menyeramkan yang terjadi. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa tadi anak-anak namanya? BPUPKI. Ada yang tahu nggak nama Jepang dari BPUPKI? Ya, Dokuritsu Junbi Josakai. Jadi itu menyelidiki. Butuh apa? Dari apa? Apa? Halo. Kesaktian Pancasila. Hari ini kalian upacara dalam rangka apa? Kesaktian Pancasila. Bener, Bang. Sehari sebelum PPKI dibentuk, yaitu tanggal 6 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, tapi di kota Nagasaki. Kan benar. Dan jelas berdua Jepang. Kalau aku jadi si Jepang, rasanya aku menyerah aja lebih Bang. Memang itu yang dilakukan Jepang pada akhirnya, Bol. Oh ya? Jadi, saat pengeboman itu terjadi, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Haji Diningrat sedang berada di kota Dalat, Vietnam. Mereka baru kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, keadaan Jepang kan udah sangat terdesak. Pimpinan pasukan Jepang akhirnya memerintahkan untuk mengakui kekalahan. Kabar ini terdengar oleh seorang tokoh pejuang Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia segera memberitahu Bung Karno dan juga mengusulkan agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu kan baru tanggal 14 Agustus, People. Sedangkan proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Nah, dengan berbagai pertimbangan, Insinyur Soekarno menolak usul tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat, kemudian mengusulkan kembali ke Bung Karno, tapi beliau tetap nolak. Bung Karno terus nolak usulan para pemuda sampai akhirnya pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa oleh para pemuda ya, Pipo. Kenapa gitu ya? Iya, Bol. Biar Bung Karno dan Bung Hatta nggak terpengaruh sama pihak Jepang soal proklamasi kemerdekaan. Tapi pengungsian itu nggak berjalan lama kok. Pada hari yang sama, jam 9 malam, akhirnya
dengan yang di video tadi? Tanggal. Ada tanggal 6 Agustus, 7 Agustus, 9 Agustus. Nah, tugas kalian nanti kalian isi peristiwa apa? Tanggal 7. Nah, masukkan ke kameranya. Nah, dimasukkan dulu. Dimasukkan seperti ini, terus ditempel sini, tapi ini tetap bisa digeser gini. Nah, gini bisa ya. Oke. Apakah peran mereka ketika Coaching adalah tindakan kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pasca observasi, masih bersama saya Ibu Mutafirah dan ditemani oleh Bu Harun Kanisa yang telah melaksanakan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Ulfa. Oke, baik. Bu Ulfa, dalam pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang juga akan saya tanyakan. Yang pertama Bu Ulfa, bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang telah Bu Ulfa lakukan? Ya, baik Bu Evi. Kalau menurut saya secara garis besar sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat. Oke, baik. Berikutnya Bu Ulfa, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan rancangan pembelajaran? Dari dua tujuan pembelajaran yang diharapkan, pembelajaran yang telah berlangsung itu saya kira sudah mencapai Bu Evi. Jadi yang pertama, anak-anak bisa menuliskan tanggal-tanggal dan juga peristiwa-peristiwa apa menjelang proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka juga bisa menceritakan secara kronologi tanggal dan juga peristiwa-peristiwa apa di sekitar proklamasi. Baik, baik Bu Ulfa. Dalam observasi kemarin waktu Bu Ulfa pembelajaran, apakah ada kendala yang mungkin Ibu hadapi? Nah, itu Bu Evi. Jadi kendala yang saya hadapi itu di waktu. Jadi untuk waktunya anak-anak itu dalam mengerjakan tugas itu agak molor. Baik Bu Ulfa, berikutnya adalah ketika pembelajaran kemarin, apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Ya, nah itu Bu Evi. Jadi kendala yang saya hadapi ketika pelaksanaan pembelajaran itu adalah di waktu. Anak-anak tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sebenarnya selesai, semuanya yang direncanakan itu terlaksana, cuma waktunya itu tidak sesuai dengan yang sudah saya tentukan, sehingga akhirnya untuk di akhir ketika refleksi itu waktunya menjadi sedikit karena sudah termakan untuk pengerjaan tugas anak-anak tadi. Oke, baik. Jadi kendalanya ada di waktu Bu ya, tapi rancangan pembelajarannya, tujuannya juga tercapai gitu ya. Bisa dikondisikan semuanya terlaksana. Oke, luar biasa. Baik Bu, mohon izin ini saya menyampaikan hasil observasi ketika saya melakukan pengamatan terhadap pembelajaran Ibu. Baik. Ketika Bu Ulfa mengajar, yang saya amati adalah pembelajaran Ibu itu sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran. Langkah-langkah yang Ibu laksanakan itu sangat runtut. Kemudian media yang Ibu pakai juga sangat menarik. Dan ini membuat anak-anak itu sangat antusias mengikuti pembelajaran. Dan kalau kita amati ketika tahap presentasi, anak-anak itu bisa dengan baik begitu pemahaman mereka. Karena satu, medianya memang menarik, kemudian kegiatan pembelajaran yang Ibu pakai itu sudah berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi Ibu sudah menggunakan beberapa media. Jadi ada media tulisnya, kemudian juga ada media PowerPoint-nya. Dan itu ternyata membuat anak-anak sangat baik Bu Ulfa,
demikian tadi pengamatan selama melakukan observasi di kegiatan pembelajaran Ibu. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu terhadap pengamatan yang saya lakukan? Ya, terima kasih Bu Evi untuk hasil observasinya. Sepertinya itu juga sudah sama dengan apa yang saya rasakan. Kemudian tentang masalah waktu tadi, saya rasa itu adalah PR saya Bu Evi. Jadi mungkin ketika pembelajaran, ketika anak-anak melakukan tugasnya, mengerjakan tugasnya, saya harus lebih intens untuk mendampingi anak-anak sehingga saya tahu apa kesulitan mereka, sehingga akhirnya mereka itu bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Mungkin itu Bu Evi. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Jadi intinya adalah memberikan pendampingan yang intens gitu ya Bu ya dalam pembelajaran supaya hasilnya menjadi lebih baik. Baik Bu Ulfa, dari percakapan pra observasi kemarin, kemudian pasca observasi hari ini, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, jadi dengan adanya kegiatan pra observasi dan pasca observasi ini saya rasa penting untuk ketika kita akan melakukan supervisi pembelajaran, sehingga saya merasa lebih siap, saya merasa lebih percaya diri, dan juga mungkin akhirnya saya akan bisa mendapatkan masukan-masukan yang sangat berguna dalam saya mengajar di kelas. Oke, luar biasa. Baik Bu Ulfa, nah setelah kita melakukan supervisi, ini kira-kira apa harapan dari Bu Ulfa? Ya, tentunya setelah melaksanakan supervisi ini, saya berharap kemampuan saya dalam mengajar di kelas itu menjadi lebih baik pembelajarannya, kemudian saya juga bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Ini tadi adalah percakapan pasca observasi kita. Alhamdulillah percakapan pra observasi, kemudian observasi, dan kemudian pasca observasi kita sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, demikian tadi aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.